Salam sejahtera di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudaraku, mari kita sekali lagi beribadah, dan kami dari Great Commission Gospel Ministry atau Pelayanan Injil Amanat Agung, dan kami sekarang berlokasi di Los Angeles, California, USA atau USA bahasa Inggris, yaitu Amerika Serikat. Dan nama saya ialah Pendeta Cornelius Ritiau. Ya, saya sangat senang sekali bahwa kita sekali lagi bisa berkumpul dan kita akan bersama-sama mempelajari Alkitab pada hari ini, dan kita akan berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih atas hari yang baru. Kami mohon Tuhan berikan kami roh yang baru, supaya kami bisa menyembah-Mu dengan roh dan kebenaran, dan juga hati yang baru, supaya kami boleh mendengar firman-Mu dan menyimpannya dalam hati kami. Ampuni segala dosa hamba, pikiran, perbuatan, dan apapun perkataan, supaya hamba layak membawa firman-Mu. Penuhi hamba dengan Roh Kudus-Mu, Tuhan, supaya setiap kata yang hamba ucapkan dipimpin oleh Roh Kudus demi kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Dan kita semua katakan amin. Amin. Seperti biasa, saya ada beberapa note sebelum kita masuk dalam judul. Seperti yang kita semua ketahui bahwa keadaan dunia sekarang ada banyak orang yang ingin memiliki kuasa. Baik bangsa ingin menguasai bangsa, maupun manusia ingin menguasai manusia dan sebagainya. Oleh sebab itu, saya taruh judul pada hari ini yaitu kuasa. Power. Kuasa atau power. Ya, dan sebelum kita masuk pada poin nomor 1, saya akan baca satu note sekali lagi, yaitu hari ini kita akan belajar bersama tentang kuasa yang bukan secara manusiawi atau menurut pengertian manusia dan atau menurut hikmat dunia atau hikmat manusia, tetapi kuasa ilahi atau kuasa dari Allah menurut pengajaran Alkitab. Amin. Dengan itu kita akan masuk poin nomor 1. Kita akan berbicara tentang Daud atau David bahasa Inggrisnya. Dan kita akan lihat note seperti ini, saudara. Saya taruh note-nya. Seringkali kita percaya bahwa Daud mendapat kuasa karena dia diurapi oleh Nabi Samuel dengan minyak urapan. Tetapi kita akan pelajari bersama apa benar kalau minyak urapan yang memberikan kuasa kepada Daud. Oke, kita baca dengan cepat 1 Samuel pasal 16 ayat 6 sampai 13. Saya akan bacakan. Ketika mereka itu itu Samuel, Isai, dan ketujuh anak-anaknya masuk, dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Terus ke ayat 7 selanjutnya, tetapi berfirman Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku, yaitu Allah, telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat di hati. 8 kita baca dengan cepat. Lalu Isai, ayah Daud, memanggil Abinadab dan menyuruh lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Ayat 9, dengan cepat. Kemudian Isai, yaitu ayah Daud, menyuruh Syama lewat. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Ayat 10, saya baca. Demikianlah Isai, ayah Daud, menyuruh ketujuh anaknya, yaitu 7 dari kakak-kakaknya Daud, lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, ayah Daud, semuanya ini, yaitu 7 kakak-kakak Daud, tidak dipilih Tuhan. Ayat 11, kita baca seperti ini. Lalu Samuel berkata kepada Isai, ayah Daud, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu. Bungsu berarti Daud yang paling kecil, tapi sedang menggembalakan kambing domba. Ketinggi saya bagi 2 ayat ini. Kata Samuel kepada Isai, ayahnya Daud, suruhlah memanggil dia, yaitu Daud, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia atau Daud datang kemari.
Lanjutnya ayat 12. Kemudian disuruhnya lah menjemput Daud. Ia atau Daud kemerah-merahan. Matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah pada Samuel, bangkitlah, urapilah dia atau Daud. Sebab apa? Inilah dia Daud yang dipilih oleh Tuhan ya. Ayat 13 kita baca seperti ini. Saudara baca ayat 13-nya hati-hati, pelan-pelan ya. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu, yaitu minyak urapan, dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudara tadi, yang 7 orang. Ayat selanjutnya saya bagi 2, bacanya pelan-pelan. Sejak hari itu, sejak kapan? Sejak Daud diurapi oleh minyak, sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah apa? Berkuasalah Roh Tuhan atau Roh Kudus. Roh Tuhan cuma ada satu, Roh Kudus atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Kita baca notanya seperti ini, saudaraku. Alkitab sama sekali tidak mengajar bahwa setelah Daud diurapi minyak urapan oleh Samuel, maka berkuasalah minyak urapan itu atas Daud. Alkitab nggak bilang gitu kan? Setelah dia diurapi, nggak dibilang minyak urapan yang berkuasa. Ini notanya saya taruh ini. Tetapi jelas sekali menurut firman Tuhan yang baru saja kita baca bersama bahwa Daud mendapat kuasa itu bukan karena minyak urapan melalui Nabi Samuel, tetapi apa? Roh Allah atau Roh Kuduslah yang memberi kuasa atas Daud. Kita baca not selanjutnya seperti ini. Menurut Alkitab, Daud diurapi dengan minyak urapan oleh Nabi Samuel adalah hanya sebagai apa? Tanda saja bahwa Daud diurapi untuk menjadi Raja Israel, bukan untuk menerima kuasa ilahi. Begitu. Nah, selanjutnya saya tahu seperti ini, saudaraku. Kalau memang benar minyak urapan sangat penting untuk memberi kuasa atau kekuatan, mengapa Isai, ayahnya Daud, dan ketujuh saudaranya, saudara Daud, sama sekali tidak diurapi dengan minyak urapan? Kalau itu penting, kenapa hanya Daud? Coba selanjutnya saya taruh begini. By the way, Daud sama sekali tidak memakai minyak urapan ketika dia mengalahkan Goliat. Tetapi Daud berkata kepada Goliat, aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Kita baca 1 Samuel 17, 45-51 dengan cepat supaya kita mengerti. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, atau Goliat, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan apa? Dengan nama Tuhan semesta Allah, segala barisan Israel yang kau tantang itu. Goliat menantang orang Israel. Ayat 46. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau, itu Goliat, ke dalam tanganku. Dan aku akan apa? Mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Itu Goliat. Ketinggi saya bagi 2 ayat ini. Mengatakan hari ini juga, bukan besok, hari ini juga aku akan memberikan mayatmu, mayat Goliat, dan mayat tentang orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Luar biasa ya. Ayat selanjutnya saya tahu seperti ini. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang, bukan dengan lembing, dan juga bukan dengan minyak urapan ya. Karena tidak disebut minyak urapan. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran. Dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Allah menyerahkan. 48 kita baca dengan cepat supaya jelas. Ketika orang Filistin itu Goliat bergerak maju untuk menemui Daud. Maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh. Daud masih muda, dia nggak penakut. Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu Goliat. Ayat 49 kita baca seperti ini. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnya sebuah batu. Itu tanpa minyak urapan. Sebuah batu dari dalamnya. Diumbannya. Ketinggi saya bagi 2, ayat 59. Maka kenalah dahi orang Filistin itu Goliat. Sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya. Dan terjerumuslah ia, itu Goliat, dengan mukanya ke tanah. Ayat 50 kita baca dengan cepat. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu Goliat dengan umban dan batu. Tanpa apa?
minyak urapan. Ia mengalahkan orang Filistin itu, Goliat, dan membunuhnya tanpa pedang, tanpa juga minyak urapan di tangannya. Ayat 51 kita baca begini. Daud berlari mendapatkan orang Filistin itu, yaitu Goliat. Lalu berdirilah di sebelahnya. Diambilnyalah pedangnya, dihunusnya dari sarungnya. Saya bagi 2, ayat 51 seperti ini, saudaraku. Lalu menghabisi dia, Goliat. Dipancunginyalah kepalanya, kepala Goliat dengan pedang itu. Ketika orang-orang Filistin melihat bahwa pahlawan mereka telah mati, maka larilah mereka, alias ngibrit. Cumalah Daud yang lawan. Oke, saya tahu seperti ini, saudaraku. Saya sama sekali tidak menemui kata-kata minyak urapan pada pembacaan ayat-ayat di atas tadi. Tetapi yang saya temui ialah kata-kata bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhan pertempuran. Ayat 47. Kita masuk poin nomor 2. Saya ada 3 poin, Bapak Ibu. Hanya 3 poin. Yaitu Yesus. Jesus. Poin nomor 2. Kita akan lihat notes sebelum kita baca ayat. Kita akan pelajari bersama dengan kuasa urapan siapakah atau apakah Yesus melakukan pelayanannya ketika pada kedatangan yang pertama kali di dunia ini. Apakah kuasa Roh Kudus atau minyak urapan? Matius 3 ayat 16 kita baca seperti ini. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia, yaitu Yesus, melihat apa? Roh Allah seperti, seperti apa? Burung merpati turun ke atasnya, itu ke atas Yesus. Nah, kita baca note seperti ini, saudaraku. Kita akan pelajari bersama apakah artinya atau maknanya ketika Roh Kudus turun ke atas Yesus setelah dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, seperti yang baru kita baca di ayat-ayat tadi. Kita baca Lukas 4 ayat 16-21 supaya kita mengerti. Ia, yaitu Yesus, datang ke Nazaret, tempat Yesus dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia, yaitu Yesus, masuk ke rumah ibadat lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Ayat 17 kita lihat seperti ini. Kepada Yesus diberikan kitab Nabi Yesaya. Dan setelah dibukanya, ia, Yesus, menemukan nas di mana ada tertulis. Kita baca selanjutnya. Roh Tuhan, yaitu Roh Kudus, ada padaku oleh sebab ia, itu Roh Kudus, telah apa? Mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang yang orang miskin. Dan ia telah apa? Mengutus aku. Roh Kudus ini dibicara tentang Roh Kudus. Soal ayat 19. Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Ayat 20, kita baca seperti ini. Kemudian Yesus menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat. Lalu Yesus duduk dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya, pada Yesus. Apa yang Tuhan Yesus bilang? Ayat 21. Lalu itu Yesus memulai mengajar mereka, orang-orang di rumah ibadat itu. Kata Yesus, pada apa? Hari ini. Ingat, selalu hari ini juga, bukan dulu, bukan besok ya. Tetapi hari ini genaplah nas atau ayat ini sewaktu kamu mendengarnya. Apa? Roh Allah ada padaku dan ia telah mengurapi aku. Genap hari ini juga. Ya, kita baca notanya seperti ini, saudaraku. Seperti kita telah mengetahui bahwa Yesus sama sekali tidak pernah berdusta. Maka demikian juga ketika dia mengatakan, pada hari ini genaplah nas ayat ini, yaitu tentang Yesus diurapi oleh Roh Tuhan, itu Roh Kudus yang ada padanya. Baca continue note-nya, saya taruh seperti ini, saudaraku. Seperti nas ayat tadi berkata, Roh Tuhan atau Roh Kudus ada padaku, pada Yesus, oleh sebab ia telah apa? Mengurapi aku. Itu Yesus, bukan minyak urapan. Roh Kudus. Kisah para Rasul 10 ayat 38, Petrus menulis seperti ini, tentang Yesus di Nazaret, bagaimana Allah apa? Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang
dikuasai iblis. Sebab Allah menyertai dia. Allah melalui Roh Kudus, urapan Roh Kudus, Tuhan Yesus mulai melayani. Kita baca not seperti ini. Jadi jelas Alkitab mengajar bahwa bukan oleh apa? Minyak urapan Daud dan Yesus menerima kuasa, tetapi oleh kuat kuasa Roh Kudus. Next, notnya saya taruh seperti ini. Lanjut berikut, kita akan membaca 2 buah ayat di mana untuk hal apa Yesus diurapi dengan minyak. Orang-orang mengatakan, oh Tuhan Yesus diurapi dengan minyak. Ada di Alkitab, kita baca Ibrani 1 ayat 8 dan 9. Tetapi tentang anak Allah, Yesus, ia berkata, tatahmu ya Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya. Dan tongkat kerjaanmu adalah tongkat kebenaran. Pelan-pelan kita baca ayat 9. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu telah apa? Mengurapi engkau. Ini berbicara tentang Tuhan Yesus anak. Allah telah mengurapi engkau dengan apa? Minyak sebagai apa? Tanda. Sebagai apa? Tanda kesukaan, bukan kuasa. Betul? Bukan tanda kuasa. Melebihi teman-teman sekutumu. Kita baca Yohanes 12 ayat 3 dan 7 mengenai Yesus diurapi minyak. Ya, karena seringkali orang berpikir Yesus diurapi minyak urapan sebagai kuasa. Baca. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Lalu meminyaki kaki Yesus, kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak itu di seluruh rumah itu. Baca ayat 7 pelan-pelan. Maka kata Yesus, biarkanlah dia, atau Maria, melakukan hal ini, yaitu meminyaki Yesus. Mengingat apa? Hari penguburanku. Tuhan Yesus bilang, bukan dia diminyaki mendapat kuasa. Mengingat hari penguburanku. Itu penguburan Yesus, bukan kuasa. Oke, kita baca seperti ini. Jadi seperti yang kita pelajari bahwa minyak urapan sama sekali tidak memberi kuasa apa-apa. Tetapi Roh Kudus yang memberi kuasa. Amin? Tepuk tangan Roh Kudus. Supaya jelas supaya kita tahu. Baca Lukas 4:14 seperti ini. Dalam kuasa Roh, itu Roh Kudus, bukan minyak urapan. Kembalilah siapa? Yesus ke Galilea, ya, setelah dia dicobai iblis di padang gurun, cerita ini. Dan tersiarlah kabar tentang dia, itu Yesus, di seluruh daerah itu. Dalam kuasa Roh apa? Roh Kudus. Ya, betul? Dalam kuasa Roh Allah, Roh Kudus, kembalilah Yesus. Tuhan Yesus dikuasai oleh Roh Kudus. Matius 12 ayat 24 dan 28 kita baca seperti ini. Tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, dengan Beelzebul, pengurus setan, ia, yaitu Yesus apa? Mengusir setan. Oh, orang Farisi bilang, wah dia diusir setan karena setan. Coba kita baca ayat 28 pelan-pelan. Tetapi jika aku, yaitu Yesus, ini Tuhan Yesus berkata, jika aku apa? Mengusir setan dengan apa? Kuasa Roh Allah, yaitu Roh Kudus, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang padaku. Amin. Kita baca notin seperti ini, saudaraku. Jelas sekali Alkitab mengajar bahwa Yesus mendapat kuasa bukan, katakan bukan karena minyak urapan, tetapi apa? Kuasa urapan Roh Kudus. Dia mengaku, Roh Kudus, Roh Allah telah mengurapi aku. Dengan itu masuk poin terakhir, poin 3, yaitu iman atau doa. Faith or prayer. Kita akan lihat note seperti ini, saudaraku. Firman Tuhan yang telah kita pelajari di atas telah membuktikan bahwa Raja Daud dan Yesus Kristus mendapat kuasa oleh Roh Kudus. Jelas kita pelajari. Dan Tuhan Yesus dan murid-muridnya sama sekali tidak pernah mempropagandakan minyak urapan. Tuhan Yesus tidak pernah. Murid-murid tidak bikin propaganda tentang minyak urapan. Kalau Anda pelajari kitab Perjanjian Baru, kita baca note selanjutnya seperti ini.
Banyak kita orang Kristen yang percaya bahwa minyak urapan mempunyai kuasa di dalam bermacam-macam mujizat. Pernah lihat? Minyak urapan mempunyai kuasa untuk mengadakan mujizat. Tapi kita akan pelajari kebenarannya hari ini. Oke? Yakobus 5:13-16b saja kita baca pelan-pelan. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat. Ini pendeta atau majelis. Kalau ada orang yang sakit, supaya mereka apa? Supaya mereka apa? Mendoakan dia. Serta apa? Mengolesnya dengan minyak. Jadi bukan mengolesi minyak dulu, tapi apa? Mendoakan. Bukan ini olesan minyak, bukan minyak urapan, saudara. Dalam nama Tuhan. Misalnya kalau kita sakit perut, saya juga sering saya berdoa dengan istri, sakit perut aku, habis didoakan saya gosok apa? Minyaknya putih. Saya ada banyak minyak putih supaya enak. Tadi sudah berdoa lantas gosok minyak. Nah, kita baca ayat 15 ya. Dan doa yang apa? Yang lahir dari iman. Bukan iman yang lahir dari doa. Orang-orang sering bilang, oh doa, lantas imannya timbul. Bukan. Tapi doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan atau menyembuhkan orang sakit itu. Dan siapa? Dan Tuhan, bukan orang yang mendoakan. Dan Tuhan akan apa? Membangkitkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Tuhan yang bisa mengampuni. Jadi Tuhan bangunkan dia, bukan orang yang mendoakan dengan olesan minyak. Ayat 16b, baca pelan-pelan. Dan doa orang benar, artinya orang benar hidup oleh iman. Betul? Roma 1:17. Dan doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Orang benar hidup oleh iman. Jadi kalau orang benar berdoa dengan iman, bukan dengan minyak urapan. Bukan juga dengan minyak olesan. Doa orang benar itu dengan iman. Baca notis seperti saya taruh, saudaraku. Saya hampir selesai. Saya hanya ingin menekankan bahwa di dalam semua ayat-ayat yang baru saja kita pelajari, sama sekali tidak ada kata-kata minyak urapan. Tidak ada. Dan bukan olesan minyak yang menyembuhkan orang sakit tersebut. Betul? Bukan olesan minyak yang menyembuhkan, tetapi doa yang lahir dari iman. Jelas tidak? Bukan minyak olesan, doa yang lahir dari iman. Selanjutnya seperti ini. Baru yang menulis ayat-ayat tersebut di atas adalah siapa? Yakobus, adiknya Yesus, yaitu satu ibu, yaitu Maria, tetapi lain ayah. Karena ayahnya Yakobus ialah Yusuf, seorang tukang kayu atau carpenter. Sedangkan Yesus adalah anak Allah. Makanya lain bapa, oke? Satu ibu Maria. Nah, selanjutnya saya taruh seperti ini. Yakobus sangat mengerti bahwa kakaknya, yaitu Yesus Kristus, sama sekali tidak pernah apa? Mempropagandakan minyak urapan. Yakobus tahu. Oleh sebab itu Yakobus juga tidak apa? Dia tidak mempropagandakan minyak urapan. Dia belajar dari kakaknya. Tuhan Yesus, selanjutnya saya taruh seperti ini. Jikalau kita mempergunakan minyak urapan sebagai suatu kuasa dalam pelayanan kita, maka hal itu adalah suatu apa? Penghinaan terhadap kuasa Roh Kudus dan kuasa iman yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Betul? Roh Kudus berikan kepada kita dan juga iman berikan kepada kita. Kalau kita pakai semua minyak-minyak urapan, kita menghina Roh Kudus dan kuasa iman. Baca 1 Yohanes ayat 5, ayat 4 dan 5. Sebab semua yang lahir dari siapa? Allah. Dari Allah. Itu lahir atau baru atau born again. Mengalahkan dunia. Semua yang lahir dari Allah. Oleh sebab itu Anda untuk mengalahkan dunia dengan segala masalahnya, saudara harus lahir baru. Ya, saya juga harus lahir baru. Kita bisa mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia ini. Apa? Iman kita. Iman yang mengalahkan dunia kita. Makanya tadi kita belajar doa yang lahir dari iman. Bukan hanya doanya, iman yang berkuasa.
Baca ayat 5 selanjutnya. Siapakah yang mengalahkan dunia? Selain daripada dia yang percaya dengan iman bahwa apa? Yesus adalah anak Allah. Itu orang-orang yang menang. Not selanjutnya saya taruh seperti ini. Secara jelas sekali Alkitab mengajar bahwa imanlah yang mengalahkan dunia. Termasuk segala macam apa? Penyakit atau kesulitan manusia apapun juga. Bukan apa? Bukan minyak urapan. Minyak urapan tidak bisa mengalahkan dunia. Amin. Apalagi nggak bisa mengalahkan penyakit juga. Minyak urapan di dalam perjanjian baru tidak ada fungsi apa-apa. Tidak pernah dipropagandakan oleh Tuhan Yesus dan Yakobus adiknya. Nah, kesimpulannya saya selesai. Kesimpulan atau konklusi. Jadi sudah dengan sangat jelas Alkitab mengajarkan bahwa sama sekali tidak ada kuasa dari apa? Minyak urapan dan minyak ulasan. Nggak ada kuasa apa-apa. Ketinju, saya taruh seperti ini kesimpulannya, konklusi. Dan sampai sekarang ada orang-orang Kristen yang masih mempropagandakan bahwa ada kuasa di dalam minyak urapan dan olesan minyak. Baik di dalam pengajaran mereka maupun apa? Pelayanan. Sampai saat ini propagandakan minyak urapan dan minyak olesan. Bahkan dipakai orang sakit di oles segala macam oleh minyak urapan. Jadi ringkasannya next seperti saudaraku. Kita pelajari hari ini judulnya apa? Kuasa. The power. Poin nomor 1 kita pelajari tentang siapa? Daud. Ya, dia mengalahkan Goliat dan dia juga diurapi minyak sebagai tanda sebagai raja. Dan roh Allah berkuasa atas dia. 2 kita pelajari tentang siapa? Yesus. Yesus katakan sendiri, roh Allah, roh kudus ada padaku dan dia telah apa? Mengurapi aku. Dalam pelannya. Dan terakhir kita belajar tentang apa? Iman atau doa. Iman, doa yang lahir dari iman. Bukan iman yang lahir dari doa. Jadi walaupun tanpa doa, kita tetap beriman. Bukan hanya waktu berdoa saja iman pakai, tapi yang hal lain gimana gitu. Saudara. Karena iman yang mengalahkan dunia. Oke, kita lihat aplikasinya seperti ini. 1, apakah Anda sungguh-sungguh percaya bahwa ada kuasa di dalam minyak urapan? Atau Anda sungguh-sungguh percaya bahwa ada kuasa di dalam Roh Kudus dan iman? Yang mana yang Anda percaya? Minyak urapan, olesan minyak, apa kuasa Roh Kudus atau iman? Nomor 2 kita lihat aplikasi seperti ini. Jadi janganlah kita mempropagandakan minyak urapan di dalam pelayanan kita masing-masing sehari-hari, karena hal itu adalah suatu apa? Penghinaan terhadap pengajaran Alkitab dan penyesatan terhadap jemaat Kristus Yesus yang tulus hatinya. Ya jelas, setelah kita pelajari ini ya itu propaganda semuanya. Betul? Coba kita lihat aplikasi selanjutnya terakhir. Perlu saya tambahkan di sini, ditambahkan bahwa semua murid-murid dan rasul-rasul Tuhan Yesus di Alkitab sama sekali tidak pernah apa? Mempropagandakan minyak urapan. Silakan cek di Alkitaban. Murid-murid dan rasul-rasul Tuhan Yesus tidak pernah mempropagandakan minyak urapan. Mereka pakai iman untuk pelayanan mereka. Oleh sebab itu, saudaraku, saya taruh kata-kata penutup seperti ini. Tetapi kamu akan menerima apa? Kuasa. Kamu akan menerima kuasa kalau apa? Roh Kudus turun ke atas kamu. Sekali lagi. Tetapi kamu, yaitu murid-murid orang Kristen, siapapun yang mau melayani Tuhan Yesus, akan menerima kuasa kalau apa? Roh Kudus turun ke atas kamu seperti Tuhan Yesus, Roh Kudus turun ke atas Tuhan Yesus setelah baptisan, betul? Bukan minyak urapan. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, Tuhan Yesus yang ngomong, Kisah 1 ayat 8. Tuhan Yesus sudah bilang kalau minyak urapan turun ke atas kamu, kalau ada kuasa. Tetapi apa? Roh Kudus. Ada amin? Amin. Mungkin saudara mau pikir, Pak, saudara, saya tidak suka berdebat.
Saya menjelaskan firman Tuhan hari ini benar-benar saya ambil dari Alkitab. Kalau saudara masih mau bertanya, saya akan kasih nomor WA saya. Nomor WA saya 562-547-5887. Sekali lagi, 562-547-5887. Itu nomor WA saya. Anda silakan, Pak Rito, saya mau tanya, kita ngobrol, oke? Dan mungkin saat ini Anda juga mau didoakan. Pak Rito, saya ingin punya kuasa Roh Kudus. Anda tidak bisa dipenuhi kuasa Roh Kudus jikalau Anda tidak sungguh-sungguh mau menjadi saksi Kristus. Karena Tuhan Yesus berkata, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Judea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Anda mau dengan urapan Roh Kudus seperti Tuhan Yesus diurapi dengan kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Anda ulangi doa saya. Bapa dalam surga, terima kasih. Engkau sudah mengutus anakmu Tuhan Yesus yang telah engkau urapi dengan Roh Kudus sehingga dia menerima kuasa. Tuhan Yesus, aku mau menerima kuasa Roh Kudus. Urapi aku supaya aku bisa menjadi alatmu, menjadi hambamu, menjadi pelayanmu, melayani engkau, melayani kerajaanmu, kemana saja engkau utus. Ampuni segala dosaku, murnikan hatiku. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi, penuhilah aku dengan Roh Kudus. Di dalam namamu, aku berdoa. Amin. Amin. Kalau saudara jujur berdoa itu, Roh Kudus bekerja. Tuhan Yesus juga akan memakai Anda menjadi saksinya ke seluruh dunia bahkan. Oke? Mari kita tirama berkat. Kiranya kasih Bapa, kasih yang kekal, kasih yang sangat agape, dan seluruh anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus yang diurapi oleh Roh Kudus dalam pelayanannya. Dan kiranya persekutuan, bahkan kuat kuasa di dalam Roh Kudus menyertai kita. Dan damai sejahtera Allah, damai sejahtera Tuhan Yesus memenuhi Anda, memelihara hati Anda dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua katakan, amin. Jadi kalau Anda berdoa tadi tentang Tuhan Yesus, ini hari juga Anda diurapi dengan kuasa Roh Kudus dan dipakai menjadi alatnya, saksinya. Dengan itu saya katakan terima kasih. Goodbye. God bless you.